luar biasa ketika kita bersyukur. Nggak usah tanya anak sopo itu ya, anaknya di Babugel loh itu ya. Haleluya. Ya sudah, banyak hal memang. Ya, banyak hal lah. Terus nggak usah diceritain kalau saudara kita satu-satu banyak. Tapi ada kekuatan yang luar biasa di balik bersyukur, Bapak Ibu. Apakah saya bisa bersyukur dalam situasi sulit? Bisa, Bapak Ibu. Setuju? Ya, karena bersyukur itu adalah pilihan. Bangun pagi, oh Allah, kan gitu. Bisa, saudara, ya kan? Mendung, oh Allah. Panen, oh Allah. Nggak panen, oh Allah. Saudara yang tahu itu ya. Tuhan bilang, saja ini berkatku ada tak kei, tapi karena banyak oh Allah, orang si Joyce. Nah ini saudara-saudara, kita harus punya alasan yang kuat untuk bersyukur. Nah ini Bapak Ibu, kita harus punya alasan. Karena kalau kita nggak punya alasan yang kuat dalam bersyukur, kita akan membandingkan diri dari orang lain, saudara, dengan orang lain. Dibanding ya baik lagunya, kawan. Banding yo mana yo mesti kalah. Saudara si rohani kali ya, nggak tahu ya. Tidak selalu fokus pada persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lawan kata bersyukur itu bersungut-sungut. Biasanya orang yang bersungut-sungut itu wajahnya cerah atau gimana, Saudara? Seram, Bapak Ibu ya. Jadi wong ayu, gitu ya. Tapi wajahnya itu, ya, bersungut-sungut, mengeluh, ya, mempersalahkan keadaan, situasi lingkungan, bahkan ada yang lebih sulit mempersalahkan Tuhan, kesalahan Gusti. Berat, saudara. Ingatlah bahwa bersungut-sungut, mengeluh tidak mengubah keadaan, justru memperburuk keadaan kita, saudara. Ya kan? Orang berdosa makin mengeluh, ya saudara-saudara. Katanya Daud, tulang-tulangnya makin remuk, saudara-saudara. Tapi ketika ia datang kepada Tuhan, dosanya tidak disembunyikan di hadapan Tuhan, hatinya lega, Bapak Ibu. Gitu loh, saudara-saudara. Jadi makanya iblis itu mau menyembunyikan sesuatu supaya kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan dalam bersyukur yang pertama, mari kita baca, bersyukur mendatangkan berkat. Ya, bersyukur itu ada berkat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya diperhadapkan, saudara-saudara. Makanya saya juga belajar bersyukur. Dari mana saya tahu bersyukur mendatangkan berkat? Ya di dalam masalah itu, saudara-saudara. Ya, ketika saya mengalami sakit, makin bersungut-sungut, makin mengeluh, makin sakit, saudara. Aduh, gimana caranya, saudara? Tapi bersyukur mendatangkan berkat. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hatimu, ya, apa yang diinginkan hatiku. Kita baca, hatimu diganti hatiku, ya, taruh tangannya di hatinya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatiku. Amin, saudara. Ya, berpuaslah, bersyukurlah. Inilah alasan yang kuat. Karena Tuhan. Kalau karena panen, besok nggak panen, ya bersyukur-syukur lagi, saudara. Tapi kalau karena Tuhan, maka Tuhan melihat dari surga. Tuhan memberkati. Di situ ada berkat. Ya. Bersyukur karena pacarnya cantik. Waduh, istrinya cantik. Lagi saya tuh ya opo. Eleter nih Kak Suri. Terus bersyukurnya kurang. Bersyukur karena Tuhan, saudara.
itu adalah alasan yang kuat. Karena Tuhan mengampuni, karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa, karena Tuhan akan menolong. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, Tuhan sebagai pembela, siapa yang dapat melawan kita, Bapak Ibu? Kalau Tuhan sebagai pembela. Nah, saudara, ada sebuah kisah seorang yang terdampar di satu pulau. Jangan bayangkan saudara, ya, aku terdampar di satu pulau. Gak usah, ya. Kalau mau boleh, ya. Dia selalu berdoa karena dia mungkin anak Tuhan, ya, dalam cerita ini. Karena sendiri, Tuhan kasihlah perahu atau pertolongan. Berhari-hari sampai berbulan-bulan gak ada pertolongan, Bapak Ibu. Akhirnya dia bangun sebuah pondok. Tapi apa yang terjadi? Karena dia, saudara-saudara, mungkin cari makanan, pondoknya terbakar, Bapak Ibu. Akhirnya dia mengeluh lagi sama Tuhan. Sekian lama aku berdoa. Mungkin kalau dia zaman dulu dia nyanyi, aku tak sanggup lagi, ya, menerima derita ini. Saudara, apa yang terjadi? Sekian lama ia berdoa. Justru pondoknya, gubuknya terbakar, saudara. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Pertolongan datang justru karena terlihat asap dari gubuknya tadi. Ya, kadang-kadang kita melihat hidup kita kok muter-muter, saudara. Tapi di balik semua itu Allah sedang bekerja. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Ya, itu jangan lupa juga, Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita lupa yang mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan membuatnya jadi kebaikan? Ya, ini ada beberapa lagi. Siapa yang mau baca buat kita? Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Amin. Di ayat lain dikatakan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Amin, saudara. Saya mengalami sekali lagi, saudara, liku-liku kehidupan. Saya berkata, dah apa-apa Tuhan. One day, katanya betul. Suatu saat, saya bersyukurlah, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus, katanya Rasul Paulus, dan mati adalah sebuah keuntungan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Yang kedua, saudara, bersyukur. Mari kita baca. Bersyukur mengalahkan ketakutan, khawatir, intimidasi itu, saudara. Kita nggak bisa bebas dari dosa kalau kita nggak bersyukur. Percayalah, saudara, dia akan terus mengintimidasi kita. Tapi kalau kita bersyukur, aku bersyukur Tuhan, kita akan bebas. Kita akan alami kemerdekaan. Kita akan alami kelepasan yang sesungguhnya, saudara-saudara, karena kita bisa bersyukur. Berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Hati-hati, saudara-saudara, dia goda kita, saudara. Dia berkeliling, dia rajin, saudara-saudara, supaya kita mengatakan ucapan yang negatif dalam hidup kita. Supaya kita mengatakan, saudaraku, hidupku nggak berarti, masa depanku nggak berarti. Ya, ada foto tadi di foto gitu, hilang sebentar. Hidup dan mati, apa dikatakan? Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita berkata, aku nggak bisa, ya, aku memang orang berdosa, aku memang beginilah hidupku, usahaku nggak bangkit-bangkit, beginilah panenku setiap hari. Ketika saudara mengucapkan itu, saudara, iblis, saudara-saudaraku, ambil bagian.
Tapi kalau saudara berkata dalam nama Yesus, hai kau pohon cengkeh, mulai tahun depan kau tidak berbuah, tapi tahun depan kau harus berbuah. Saudara, si amennya kecil, ya kan? Saya pernah disuruh berdoa buat ternaknya Bu Tuti, ya. Sudah sakit, yang doain sakit, saya bilang, hai ternak, hiduplah engkau. Babi, saudara, ternak babi. Saya berkata, hiduplah engkau, aku ini sakit, jangan kau ikut-ikut sakit. Hidup dia, saudara. Haleluya, saudaraku. Kalau saya bilang, gimana sih Bu Tuti ini? Orang sakit suruh doain babi yang sakit, ya. Jangan saudara salahkan ibu gembala saudara itu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, berkuasalah atas semua ciptaan Tuhan. Amin. Jangan saudara diam aja ketika saudaraku pisang saudara nggak berbuah, cengkeh saudara nggak berbuah, katakan berbuahlah engkau. Budepat itu loh saudara dapat mujizat. Daringannya saudaraku habis, dia berkata, hei daringan, berisi saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semua curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, karena apa saudara-saudara? Dengan ucapan syukur, saudara, maka dikatakan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Saya rindu saudara-saudara katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, orang pakai narkoba belum tentu bisa damai sejahtera, saudara. Orang jadi artis belum tentu bisa damai sejahtera. Kok tahu Pak? Apa pernah jadi artis? Pernah. Artis pun ada yang bunuh diri, saudara. Bayangin, ya kan? Ya. Bahkan sekarang ini cita-cita yang populer di anak-anak muda salah satunya jadi YouTuber, saudara. Banyak anak-anak muda, anak kecil itu ditanya cita-citamu menjadi apa? YouTuber, ya. Pengikutnya banyak. Tapi apakah itu menjamin damai sejahtera? Belum tentu, saudara. Ya. Yang ketiga, kita tinggal dua lagi. Bersyukur mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Ya, saudara. Bersyukur itu mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Ketika saudara berkata tidak bisa, maka semua tubuh kita ini berkata, aduh, kok lemah ya, kok sakit ya, kok dikirnya benjolan, dikirnya murah juga. Saya saudara kalau mau katakan di sini banyak sekali nggak tahu ada benjolan kecil-kecil seperti itu, tapi saya nggak hiraukan itu, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Kalau saya lihat terus, oh mana ini gini, biarin saudara-saudara. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Amin, saudara. Ya, saudara. Haleluya. Ketika saya berdoa jam 8, kami sering berdoa. Itu penyakitnya saudara-saudara di doa Zoom itu, yang kami doakan itu, waduh, yang parah-parah semuanya, saudara. Kanker, tumor 2 kali. Apa namanya itu, cuci darah dalam 2 kali seminggu, cuci darah banyak sekali. Saya 1 bulan kontrol, saudara-saudara. Masa baru 1 bulan, ya kan, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Indonesia ini bagus, saudara, dalam bersyukurnya. Kenapa? Untung, nah kayak gitu, saudara. Wes kecelakaan masih untung, ya bagus, saudara, Indonesia ini memang. Ya, untung yo. Nah, enggak. Ada seorang hamba Tuhan dirampok, saudara. Kenapa uangnya masih ada di rumah? Terus nyawanya masih ada, katanya, saudara. Terus ada lagi dia bilang begini, bersyukur kalau aku dihina. Kenapa? Karena aku nggak menghina, katanya, saudara. Loh, hebat tak, saudara? Kadang-kadang kita berpikir, kok aku dijelekin ya? Bersyukur karena aku nggak menjelekkan orang. Loh,
Itu cara pandang yang luar biasa, saudara. Makanya dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Kok bisa ya ayat itu? Ternyata ada orang-orang yang mempraktekkan, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Saudara mau obat? Resepnya, saudara, ya. Mahal obat itu, saudara. Dulu ya, ini satu resep itu 1 juta lebih loh, saudara. Ya. Padahal hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semua itu tadi, saudara. Pikirkan, bukan kesalahan orang lain. Saya terus saja. Yang terakhir, bersyukur adalah jalan untuk kita memuliakan Tuhan supaya tidak lama. Amin. Orang yang gak bisa bersyukur, bagaimana dia memuliakan Tuhan, saudara? Iya kan? Kalau kita bicara tentang 10 orang kusta, saudara-saudara, hanya 1 saja Bapak Ibu yang kembali. Yang lain itu gak kembali. Hanya 1 yang bisa, yang ngerti terima kasih Gusti. Engkau sudah mengampuni dosaku. Engkau sudah menyembuhkan penyakitku. Ini penyakit tubuh. Kita sudah diampuni dosa kita, Bapak Ibu. Kita harus bersyukur. Ya, syukur Tuhan. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Itu pun orang Samaria, saudara. Orang yang tergolong disisihkan, bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Mari kita baca. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya dimanapun, kapanpun. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kesimpulannya, saudara, mengucap syukur berarti melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kita saja, saudara, kita susah bersyukur. Ya, sekali lagi, ada berkat dalam bersyukur, ada mujizat, ada pertolongan, mendukung kesehatan kita. Kalaupun ada sesuatu dikatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan menolong kita, akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri.